Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Anak sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengisi hidup dan kehidupan kita di dunia pendidikan, terutama yang kaitan dengan pembelajaran sarana atau prasarana hadis yang suka disebut ilmu mustalahul hadis. Dari uraian yang lalu kita sudah sedikitnya mengenal di antara dasar-dasar ilmu hadis itu. Ada yang hasil penelitian para ulama ahli hadis, ya, berbulan, bertahun-tahun bahkan untuk meneliti untuk menyelidiki kebenaran suatu hadis. Ada juga yang kategori, ya, periwayatan yang objeknya itu pribadi Nabi sendiri ketika beliau masih hidup bersama para sahabat, yang suka disebut ilmu hadis riwayat. Jadi dari kesimpulan yang lalu, ilmu hadis terbagi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayat, yaitu hasil penelitian atau yang suka disebut juga ilmu mustalahul hadis. Kemudian ilmu hadis riwayat yang objeknya adalah Nabi sendiri, yang suka disebut ilmu riwayatul hadis. Anak-anakku sekalian, untuk apa kita mengetahui ilmu hadis tersebut? Tujuannya tiada lain kecuali untuk meyakini kebenaran suatu berita yang disebut khobar, hadis, sunnah, asar, itu betul-betul dari Nabi, sehingga dapat diketahui, ya, hadis kualitas dari sisi hadis tersebut seperti sahih, hasan, dhaif, gitu. Kemudian sahih dengan sendirinya, sahih lidati, sahih dibantu oleh orang yang lain seperti sahih li ghairi. Hasan juga begitu, hasan dengan sendirinya disebut hasan lidati, juga hasan dibantu oleh yang lainnya disebut, ya, hasan li ghairi. Kecuali hadis yang dhaif itu tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Yuk, mudah-mudahan kalian semua tidak lupa secara global atau garis besar dari pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan membahas syarah atau penjelasan mengenai istilah-istilah atau lafaz-lafaz yang digunakan oleh mereka para peneliti hadis. Saya akan bacakan aja secara lafzi, ya, supaya kalian juga yakin bahwa apa yang dikatakan saya itu bukan karangan saya, bukan mengada-ada, bukan, tapi karangan susunan para ulama ahli hadis masa lalu, ya, dahulu, yang sampai sekarang masih dipakai di pesantren-pesantren atau di pondok-pondok, juga di sekolah-sekolah Islam, ya, seperti di Mu'alimin itu biasanya menggunakan kitab At-Taisir, ya, yang tidak terlalu ringkas juga tidak terlalu terurai, sedang-sedang saja. Tapi di kita ini ada bukunya yang dulu pernah diajarkan oleh kakak-kakak kelas kamu yang sudah tidak ada atau sudah keluar, ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu itu, ya, bagi mereka setelah keluar
menjadi alumni dari Madrasah Aliyah ini. Baik kelas 10, 11 ataupun 12 apalagi. Jadi kita harus tahu istilah-istilah yang digunakan oleh mereka para ulama ahli hadis. Baiklah, silakan simak oleh kalian. I'lam, ketahuilah olehmu anal alfadho, sungguhnya istilah-istilah allati zarat, yang berlaku, yang beredar bainal muhadditsina, di antara para ilmuwan ahli hadis. Salah satu asyara, ada 13 istilah. Itu. Jadi ada 13 istilah yang digunakan oleh ilmuwan ya, hadis. Guru-guru besar ahli hadis. Yang pertama adalah al-hadisu, yaitu hadis itu sendiri. Hadis ini merupakan sebuah istilah. Apa sebenarnya hadis itu? Wahwa ialah ma'uzifa, apa saja yang disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulan, apa itu perkataan? Au fi'lan, ataupun perbuatan, au taqriran, ataupun ketetapan, au sifatan, bahkan sifat Nabi sendiri. Jadi perkataan Nabi atau sabda Nabi, perbuatan Nabi, kemudian penetapan Nabi atau sifat-sifat Nabi, maka itu juga diistilahkan hadis. Ya. Jadi kalau saya menyebutkan hadis, bahwa itu ada kaitan mungkin dari perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat Nabi. Itu yang pertama. Asal yang kedua, al-khabaru, yaitu khabar. Apa yang dimaksud khabar di sini? Intinya wahwa yuradiful hadisa. Ya, hampir mirip gitu ya. Yuradiful hadisa. Mirip dengan istilah hadis tadi. Ya. Ala sahih, menurut pendapat yang benar. Tapi ada wakilah, katanya gitu. Al hadisu wal khabaru mutabayinani. Ya, hadis dan khabar itu beda. Wal hadisu ma jaa anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat ya. Hadis itu apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Itu. Sedangkan wal khabaru, khabar ma jaa an ghairihi. Yang namanya khabar itu ada juga yang datang dari selain Nabi. Itu bedanya. Wakilah, dan ada orang yang mengatakan al khabaru, bahwa khabar itu a'ammu minal hadis. Khabar itu adalah lebih umum dipakai ya, dibanding dengan hadis. Khabar itu lebih umum, lebih banyak digunakan atau dipakai daripada hadis. Kenapa? Lisumulihi. Karena liputannya majaa, apa saja yang datang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, dan yang lainnya gitu. Jadi khabar lebih umum daripada hadis gitu. Karena liputannya apa yang datang dari Nabi atau selain Nabi. Sedangkan wal hadisu, hadis khusun, itu hanya khusus bima jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Itu dua, ya, baru dua itu. Jadi yang pertama istilah hadis, yang kedua khabar.
Hadis segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat. Sedangkan khabar ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Yang mengatakan berbeda, hadis dan khabar itu diantaranya ada alasan-alasan mereka. Katanya khabar itu lebih umum daripada hadis. Itu ya. Ketiga, al-asaru, yaitu asar. Apa yang dimaksud asar di sini? Bahwa yuradiful hadisa. Ya, secara umum itu sama saja dengan hadis tadi. Hadis, khabar, asar itu secara umum miriplah sama dengan hadis. Yang biasa digunakan alal mu'tamad, yang biasa digunakan oleh mereka-mereka. Wakila, tapi ada yang mengatakan al-asaru al-hadisul mauqufu. Katanya asar itu adalah hadis mauquf. Al-hadisu al-mauqufu. Asar itu adalah hadis mauquf. Hadis mauquf itu artinya hadis yang berhenti sampai ya para sahabat. Itu. Jadi hadis mauquf itu hadis yang berhenti ya sampai para sahabat. Ya. Sedangkan yang sampai kepada Nabi katanya hadis marfu. Ya, hadis marfu. Itu. Seperti apa? Ya. Tentang mencari ilmu, gitu. Banyak hadis yang mauquf itu kita sahabat. Atau sahabat Ibnu Umar, ya, ida amsaita falatan tadiri sabah wa ida asbata falatan tadiril masa wa khudh min nasihatika, itu ya, qabla saqamika, dan apa kata-kata yang seperti itu. Ini katanya perkataan ya sahabat, itu di dalam mengomentari sebuah hadis Nabi, maka dikatakan hadis mauquf karena Nabi tidak mengatakan begitu, cuman sahabat berpendapat tentang ya sebuah hadis dari Nabi. Itu yang ketiga ya. Jadi asar itu sama dengan hadis, sama dengan sunnah, sama dengan khabar, itu secara umum. Tapi ada katanya yang berbeda bahwa hadis itu adalah mauquf, hanya sampai ke sahabat. Jadi asar sahabi. 1, 2, 3. Sekarang keempat, ar-rabi'u as-sunnatu. Nah, sunnah juga ya turadiful hadisa, mirip ya, hampir sama dengan hadis. An ba'dil ulama'i, menurut sebagian ilmuwan hadis. Wakil, tapi ada juga yang mengatakan al hadisu khasun bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu khusus mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'lihi, dan perbuatannya. Jadi perkataan Nabi dan perbuatannya itu disebut apa? Hadis. Wa sunnatu a'am. Nah, sedangkan sunnah itu lebih umum, lebih banyak daripada itu. Itu yang disebutkan tadi, ma'udhiba ilan Nabi sallam qaulan aqilan atau takriran atau sifatan, itu bisa juga disebut sunnah. Nah, dari definisi tersebut, maka kita bisa menarik suatu benang merah atau kesimpulan sementara bahwa hadis, khabar, asar, sunnah itu adalah mirip gitu. Ya, ada yang mengatakan sama, ada yang sedikit berbeda gitu. Jadi mereka melihat sudut pandang dari apa, bedanya dari apa gitu. Samanya mengenai apa,
Gitu. Mengenai disampaikan oleh Nabi itu mungkin bisa dikatakan sama. Tapi seperti para sahabat tadi berbeda, umpamanya ada yang lebih umum dan lebih khusus itu ya, yang menunjukkan tabayun atau ada sedikit perbedaan pandangan. Anak sekalian, itu istilah-istilah yang dipakai mereka. Ulangi lagi supaya ingat. 1 hadis, 2 khobar, 3 asar, 4 sunnah. 1 hadis, 2 khobar, 3 asar, 4 sunnah. Ingatkan itu. Secara umum itu sama semuanya. Gitu. Sedikit beda-beda tentang pandangan atau pendapat, nggak apa-apa, itu hanya melihat dari sebelah sini, dari sebelah sini, gitu ya. Tapi secara umum itu sebenarnya sama. Kalau sama, kenapa dibedakan istilahnya? Gitu. Ya. Umpamanya, ya justru itu. Jadi kita supaya banyak meneliti, supaya kita banyak menyelami ya kedalaman tentang istilah-istilah yang digunakan oleh mereka-mereka para ilmuwan hadis tersebut. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-khamisu, yang digunakan, istilah yang digunakan oleh para ulama ilmu hadis itu adalah al-matnu. Al-matnu, matan. Kalau banyak jadi mutun. Ya, jamak taksirnya. Apa matan itu? Wa huwa ma yantahi ilaihi, ialah yang berhenti di sana, goyatus sanad, ujung sanad, minal kalam, dari sebuah pembicaraan, dari sebuah perkataan. Gitu. Jadi matan itu kira-kira kalau dibahasakan oleh kita, teks atau isinya hadis tersebut. Karena ujung apa yang dikatakan berarti selesai. Gitu. Setelah matan baru rawi, kan, ada rawi gitu. Oh, berarti matan itu ya isi sebuah hadis tersebut, materi setelah sanad. Maka matan baru rawi, sanad, matan baru rawi. Yaitu sandaran berita, isi berita, kemudian orang yang meriwayatkan berita. Gitu. Itu yang disebut matan, isi hadis. Kemudian as-sadisu, yang ke-6. Apa yang ke-6? Ya, sanad, as-sanadu, yaitu sanad itu sendiri. Apa sanad itu? Huwa at-tariqu al-muwassilu ilal matni. Jalan yang menyampaikan ke sanad itu namanya jalan yang menyampaikan ke matan itu namanya sanad. Jalan yang menyampaikan ke matan itu sanad. Ya gitu. Kenapa? Karena kalau ada hadis yang langsung matan kemudian tidak atau tanpa melewati sanad, itu yang disebut hadis maudhu atau hadis palsu, ya. Karena kalau betul-betul hadis itu ada silsilatus sanad, mata rantai, ya, pijakan berita tersebut. Makanya kesajaman jeung Nabi jeung wani mengatakan atau berani mengatakan apa? Ini qala Nabi. Berarti dari siapa? Kan kita tidak sejaman dengan Nabi. Hanya qala Nabi. Pasti sebelum sampai Nabi itu ada beberapa orang yang menyampaikan berita itu, baik fase sahabat, fase tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai ratusan tahun kan ke sini. Ya. Sampai ratusan tahun. Ya. Abad pertengahan sampai abad terakhir, ya. Waktu itu, ya, setelah wafat para tabi'in, para pengikut sahabat Nabi,
Jadi mereka yang menciptakan istilah-istilah ini. Makanya yang keenam itu disebut sanad, yaitu jalan untuk sampai ke matan itu namanya sanad. Ya, termasuk syarat juga sebuah hadis memang harus jelas itu. Ya, silsilatul sanad, mata rantai pijakan berita tersebut. Itu yang ke-6. Yang ketujuh as-sabi'u. As-sabi'u itu al-isnadu. Kalau tadi sanad, sekarang isnad. Apa bedanya sanad dan isnad? Pada satu mustaq. Ya beda. Ya. Sanad dan isnad. Ya. Isnad itu artinya huwa ialah raf'ul hadis, mengangkat sebuah perkataan, sebuah hadis ila qailihi kepada yang mengatakannya. Nabi bersabda seperti itu. Sahabat mendengar atau tabi'in mendengar. Tabi'in menyelusuri berita itu kepada sahabat. Sahabat, apa benar Nabi ini bersabda begini? Itu kata para sahabat, iya, saya saksinya. Maka suka ada syahid ya. Syahid itu ya saksi bahwa dia mendengar Nabi bersabda seperti itu. Sok disebut sawahid kalau banyak orang. Ya, saya juga mendengar atau saya juga melihat. Seperti itu, mendengar atau melihat atau tadi menyaksikan. Itu. Jadi untuk kebenaran sebuah berita, sebuah kejadian, sebuah peristiwa atau sebuah perkataan yang diungkapkan oleh Nabi itu sendiri, karena diberitakannya di sekian ratus tahun yang setelah Nabi wafat, maka jelas ini harus ada pijakan-pijakan berita tadi, kemudian sandaran orang-orang yang bisa dipercaya. Karena lawan-lawan Islam kalau kita perhatikan itu banyak sekali yang membuat kebohongan-kebohongan atau hadis-hadis atau mengatakan atas Nabi, qala Nabi. Padahal Nabi tidak berkata begitu, tidak bersabda begitu. Nah, ini sangat membahayakan, ya, baik secara ubudiyah, secara beribadah, ataupun secara siasa, ya, politik. Itu untuk kekalahan umat Islam itu sendiri. Masa ada dua sabda Nabi yang bentrok? Tidak mungkin kan? Itu. Berarti kalau bentrok itu bukan sabda Nabi yang keduanya. Berarti itu ada buatan orang-orang tertentu supaya mengacaukan situasi. Makanya kita harus ekstra hati-hati. Ada penyaringan nanti, penyaringan hadis gitu. Disaring seperti apa? Gitu. Yaitu disaring dari sisi sahih, hasan atau dhaif hadis itu. Karena harus memenuhi kriteria sahih. Makanya Imam Bukhari mempunyai kriteria sahih seperti ini, Imam Muslim juga seperti ini, jadi tidak sama. Bahkan ada yang lebih ketat lagi. Ini yang disebut penyaringan hadis. Jadi tidak serba-serbi, pokoknya asal qala Nabi aja. Padahal orang yang mengatakan qala Nabi itu bukan Nabi, hidupnya sekian ratus tahun setelah Nabi wafat. Tidak mungkin dia bertemu dengan Nabi. Itulah diantaranya yang ke-7, yaitu mengangkat berita sebuah hadis kepada yang mengatakannya. Itu apalagi kepada Nabi tidak mungkin kepada sahabat atau tabi'in. Kalau mungkin, kalau masih ada, ya, seperti ya sahabat yang hidup sampai tua gitu, ya, itu bisa jadi syahid, jadi saksi kepada generasi berikutnya bahwa dia pernah mendengar, pernah melihat Nabi berbuat atau bersabda. Itu. Kemudian yang as-saminu, yang ke-8, al-musnidu. Kalau tadi sanad, isnad, sekarang musnid. Nunnya bikasri nunnya dikasrohkan. Jadi musnid, nunnya dikasrohkan. Ya. Wa huwa man yarwil hadis bi isnadihi, itu. Yaitu orang, siapa saja orang yang meriwayatkan sebuah hadis tapi lengkap dengan pijakan-pijakan hadisnya.
atau sanadnya, isnad di sini. Maka itu disebutnya musnad. Apa bedanya dengan musnad? Maka dalam istilah yang ke-9 ada yang disebut musnad bi fathin nuni, nunnya dipatahkan. Musnadu. Kalau tadi musnidu dikasrahkan nunnya, kalau sekarang musnadu dipatahkan nunnya. Apa musnad dan musnid bedanya? Kalau musnid tadi mengangkat sebuah hadis kepada pijakan beritanya atau sanadnya. Sedangkan musnad wa yutlaqu ala kitab. Itu. Pada umumnya musnad itu adalah nama sebuah kitab yang disusun oleh seorang ahli hadis. Artinya fihi marawahu. Yang disusun oleh seorang minas sahabah dari di antara para sahabat. Atau mungkin awaksaro, beberapa orang sahabat yang menyusunnya. Seperti ke Musnad Imam Ahmad, ada nama kitab Musnad Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Seperti itu. Berarti Imam Ahmad meriwayatkan dan menulis hasil-hasil kumpulan dia. Karena hadis jama'ah berarti yang dikumpulkan oleh dia. Dikumpulkan kemudian ditulis. Jadi namanya Musnad Imam Ahmad kalau Imam Ahmad yang melakukannya. Fayatlaku ala sanad, tapi kadang-kala musnad juga secara umum disandarkan kepada sanad. Wa ala nau'in min anwa'il hadisi, atau disandarkan kepada salah satu jenis di antara jenis-jenis hadis. Itu insya Allah nanti mungkin kita akan bahas lagi yang lebih lanjut. Itu yang ke-9. Yang ke-10 kan tadi ada 13 ada 13 istilah. Sekarang yang ke-10 al-muhaddisu. Apa muhaddis? Dari kata haddasa yuhaddisu tahdisan bahwa muhaddisun. Muhaddis itu adalah orang yang membuat hadis. Tidak bisa. Siapa orang yang membuat hadis? Nanti hadis palsu. Bukan, yang dimaksud muhaddis adalah huwa ialah man hafadha atau hafidha. Man hafadha atau hafidha, orang yang hafal kathiron banyak minal ahadisi dari hadis-hadis. Wa alimal adalatar rijali, dan ia juga mengetahui keadilan orang-orang yang jadi sandarannya. Jadi kualitas orang yang dipakai sandaran berita tersebut atau hadis tersebut. Jadi wa alima, ia mengetahui adalatar rijali, keadilan orang-orang hadis tersebut. Bahkan wajarhahum, cacatnya, kekurangannya orang-orang tersebut. Jadi, maka ini namanya muhaddis. Tahu kualitas orang atau cacatnya orang yang ia sebutkan tersebut. Muhaddis. Sekarang al-hadi asyara. Al-hadi asyara, yaitu istilah yang ke-11 al-hafizu. Al-hafizu, apa yang dimaksud al-hafizu di sini? Kalau tadi hanya kategori banyak, tadi tidak melampaui target, kualitasnya tinggi, hafal. Umpamanya saya hafal 42 hadis arba'in umpama. Gitu. Bisa dikatakan muhadis kalau kita tahu sanad hadis itu, kelebihan atau kekurangannya. Yang dipakai sandaran hadis, datangnya berita hadis itu kepada kita. Nah, bedanya dengan 11 itu al-hafiz wa huwa man hafidho. Itu. Jadi ini sudah
melampaui ya, man hafidha, siapa saja orang yang bisa menghafal ya mi'ata alpin. Wah, ini kelas ya hebat sekali ya, sudah kategori hebat. Tapi masih ada lagi nanti istilah hujah, istilah hafid. Istilah hafid itu orang yang menghafal 100.000 hadis ya beserta sanadnya. Ada para ulama yang seperti itu, banyak dulu itu ya. Memang orang-orangnya sudah tidak ada sekarang. Nanti di dalam ya Jarh wa Ta'dil, dalam kitab-kitab tertentu itu biasanya diterangkan kualitas orang-orang yang seperti itu ya.